Tag seinen Sohn im Krankenhaus besuchen wird. Elias Fest. Es wird erwartet, dass Manfred Fest, derzeitiger Cerita diawali dengan seorang pria tua yang sedang di depan cermin mendengarkan rekaman suara dan berusaha meniru suara itu dan melihat wajahnya sekali lagi di cermin, dan ada orang tua yang wajahnya sangat mirip dengannya duduk di kursi dan tak bergerak. Dia mengambil ID-nya lalu pergi keluar. Kota Munich, Jerman malam pun datang menjelang. Orang-orang mulai ramai kembali dari kantor. Pria tua ini berjalan tertatih-tatih pergi ke tengah kota dan melihat pidato yang sedang dilakukan oleh calon Perdana Menteri, yaitu Manfred Fest yang ditampilkan di LED besar. Pria tua ini bernama Ralf, seorang cleaning service di gedung Fest Corporation. Orang-orang di sana mengenal Ralf dengan baik dan menyapanya. Ralf menyiapkan alat-alatnya dan masuk ke lift. Dia akan membersihkan lantai paling atas. Penjaga mengatakan hanya ada Elias Fest dan Jennifer di sana. Dia masuk ke sebuah ruangan dan menyiapkan peralatannya. Pria tua ini mengeluarkan magnum dan memasang peredam. Jennifer, si sekretaris, tak sengaja masuk ke ruangan itu. Ralf langsung menghabisinya. Tembakan itu didengar oleh penjaga. Ralf keluar dari ruangan itu. Orang ini mengira hanya seorang penyedot debu, tapi melihat respon Ralf dia curiga dan Ralf langsung menghabisinya. Pria tua ini mulai menembak menghabisi semua penjaga. Aksinya sangat cepat termasuk anak dari Manfred Fest, Elias. Sepertinya orang ini yang menjadi targetnya. Orang ini kabur dan lari ke bawah, dan yang luar biasanya Pak tua ini bisa memperkirakan langkah lari Elias dan menembaknya dari atas tangga. Dan yang anehnya Pak tua ini tak menghabisinya. Dia sudah menghilang dan Elias berteriak marah. Setelah misinya berhasil, dia langsung kabur lewat atap dan melemparkan 2 bom asap agar membuat panik situasi di bawah. Dengan tali dia dengan santai turun ke bawah dan bergabung di keramaian kota. Lalu dia menuju ke apartemennya. Saat di dalam, dia perlahan membuka penyamarannya. Dia bukanlah seorang pria tua, namun dia adalah seorang pria dewasa yang berumur sekitar 40-an tahun. Dia mengecek HP-nya lalu menghabiskan waktu santainya, mengecek cuaca di besok harinya, dan tertidur. Inilah The Day of the Jekyll. Di pagi hari, media langsung meliput kekacauan yang dibuat seseorang di kantor Fest Corporation. Di berita dilaporkan pagi ini Manfred Fest akan mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk putranya Elias yang terluka. Aksi itu dilakukan oleh seorang pria. Fest pergi ke rumah sakit bersama sekretarisnya. Dia telah menyiapkan penjaga profesional. Manfred Fest meminta sekretarisnya untuk mengatur media dan membuat cerita positif soal kejadian yang menimpa putranya. Hari pemilihan sudah dekat. Sementara itu, di sebuah hotel yang jaraknya hampir 4 kilo dari sana, pria ini bernama Jekyll. Dia membuka pengaman balkon hotel dan meletakkan baling-baling kertas sebagai pengukur angin. Jekyll mulai merakit sniper dan kopernya. Dia menyiapkan 4 peluru dan dia sudah bersiap di balik senapan snipernya, mengintip lewat teropong bidiknya. Hebatnya orang ini bisa mengetes jarak dan daya tembak pelurunya tanpa seorang pun sadar di sana. Dia melakukan 2 kali tembakan, bahkan penjaga di bawah tak sadarkan diri. Di sana sudah berkumpul massa yang tak suka dengan Manfred Fest. Sikap politik dan kasusnya di masa lalu, rakyat tak ingin orang ini menjadi Perdana Menteri. Dan Manfred Fest datang, para pendemo memakinya dan meneriakinya, membentangkan spanduk, bahkan sampai ada yang nekat lari ke mobilnya. Jekyll terus memantau kedatangan Fest dari teropong senapannya. Begitu Fest masuk dalam area bidikannya, dia tak pernah melepaskan pandangannya. Orang ini tenang, fokus, dan sangat konsentrasi. Jekyll terus membidik dan kincir angin kertas terus berputar. Para penjaga berdiskusi tentang pengamanannya. Manfred Fest keluar dari mobilnya dan Jekyll melepaskan tembakannya. Penjaga di sana buru-buru mengamankan area itu. Masa pendemo yang di sana berhamburan pergi meninggalkan tempat itu. Salah satu penjaga berhasil menemukan bangunan yang kemungkinan menjadi lokasi sniper, memerintahkan pasukannya untuk melapor dan mengecek gedung itu. Jekyll sempat ingin menembak tapi dia mengurungkannya, membongkar kembali snipernya, memasukkan ke dalam koper berkemas dan pergi dari sana. Dia menghilangkan bukti dengan meninggalkan bom di bawah ranjang
memegang dan menyalakan alarm kebakaran di luar, lalu pergi meninggalkan gedung itu dengan mobilnya, dan dia berpapasan dengan petugas kepolisian yang juga menuju ke arah gedung. Dia sangat santai walaupun pasukan SWAT dan petugas kepolisian datang. Sementara Jekyll pergi menuju parkiran mobil lain dan mengganti kendaraannya. Pasukan SWAT berhasil menemukan ruangannya dan membobolnya, tapi target tak ditemukan. Mereka hanya menemukan bom yang tak sempat dihindari. Dan tak lama mobil yang dipakai Jekyll tadi juga meledak. Pusat Komando MI6 di London, Inggris, seorang agen bernama Bianca sedang melihat sebuah senapan. Bianca menganalisis senjata itu. Dia menemukan senjata itu adalah senjata tiruan. Bianca adalah seorang ahli senjata di Badan Intelijen dan dia sangat menyukai senjata. Dan berita kematian Manfred Vest sudah tayang di berbagai media. Perhatian mereka pun teralihkan. Malam harinya, Bianca kembali ke rumahnya. Di rumah dia disambut oleh suaminya yang bernama Paul, dan dia juga menonton berita terkait kelanjutan kasus Manfred Vest. Saat dia tengah fokus, anaknya yang bernama Jasmine datang mengingatkan ibunya soal pertemuan orang tua di sekolahnya. Bianca berjanji akan datang padanya. Sementara itu, Jekyll sedang berada di Nuremberg, Jerman, mengunjungi seorang kenalannya yang bernama Kressner. Kenalannya itu sangat ahli membuat catur dengan desain yang indah. Jekyll tertarik dengan desain yang dibuatnya. Dia membeli satu untuk koleksinya. Lalu dia pergi menuju Paris dengan mobilnya. Saat dalam perjalanan, polisi melakukan inspeksi besar-besaran akibat kematian Vest dan Jekyll dihentikan. Polisi itu memeriksa barang bawaannya. Jekyll berkata bahwasanya dia sedang melakukan perjalanan bisnis di Jerman menuju Paris. Namun polisi tetap meriksa kopernya tapi tak menemukan apa-apa. Mereka melihat catur dan dibelinya. Akhirnya polisi membiarkannya lewat. Jekyll langsung memacu mobilnya. Sementara itu, Bianca pergi menuju kantornya. Dia masih sangat tertarik dengan kasus Manfred Vest yang terkena headshotan di kepalanya. Tembakan yang menghabisinya dilakukan oleh sniper berjarak 3.815 meter, yang mana itu mustahil dilakukan oleh orang biasa. Dia sudah memecahkan jarak menembak rekor dunia. Setelah menemukan fakta itu, Bianca membujuk OSI atasannya untuk membiarkannya bergabung dengan rapat yang membahas kematian Manfred Vest. Rapat itu dihadiri oleh Werner Kuchner, petinggi Badan Intelijen Jerman yang meminta bantuan MI6. Bianca pun masuk. Bianca tiba-tiba menyela memastikan kembali jarak tembakan itu pada agen Jerman ini jarak yang sangat mustahil. Werner menyampaikan jarak tembak dari hotel hingga ke rumah sakit adalah 3.815 meter. Sedangkan rekor tembakan terjauh di dunia saat itu hanya berjarak 3.540 meter. Itu adalah rekor salah satu penembak sniper di Ukraina tahun 2023. Bianca bertanya apa mereka berhasil menemukan senjata itu. Bianca tak bisa berhenti bicara. OSI memberikan nota ke Isabel, kepala MI6. Bianca adalah ahli senjata mereka. Biarkan dia terus berbicara. Ternyata Badan Intelijen Jerman tak berhasil menemukan senjata itu. Tapi mereka menemukan tersangka yang terlihat dari gedung. Terlihat Jekyll dari belakang sedang membawa kopernya yang berisi senjata menuju mobilnya. Tapi Bianca tak melihat senjata yang dibawanya. Bisa saja itu dimasukkan ke dalam koper. Bianca meminta detail ukuran koper yang di bawah Jekyll, dan dia menjelaskan senjata itu tak mungkin ada di dalam koper itu karena pipa dari sniper bisa terlihat keluar. Tapi intelijen Jerman tak menemukan senjata di sekitar gedung. Bianca yakin seorang sniper tak akan melepaskan senjata mereka, yang berarti si sniper membawa senjata itu bersamanya. Bianca yakin senjata sniper itu adalah senjata modifikasi pesanan khusus. OSI menyangkalnya pipa senapan sniper terbagi menjadi dua bagian, yaitu hal yang sulit dilakukan oleh seorang pembuat senjata. Jika ada kesalahan dalam pembuatan, peluru bisa meleset
jadi itu hal yang tak mungkin. Bianca membantahnya ada pembuat senjata yang berusaha mewujudkan itu selama bertahun-tahun. Pembuatnya bernama Norman Stock yang berasal dari Irlandia Utara. Bianca melanjutkan mereka harus mencari Norman Stock. Terakhir kali dia terlihat di kasus kriminal di Stockholm pada tahun 2018 dan dia menjadi buronan. Mereka akan kesulitan mencarinya, tapi Bianca memiliki seorang informan yang bisa membawanya ke Norman Stock. Bianca yakin Norman Stock lah yang membuat senjata untuk sniper ini. Agen Jerman membuka suaranya kalau mereka menemukan Norman itu akan jadi sebuah petunjuk, karena sebenarnya mereka juga bingung dengan kasus ini dan meminta tolong kepada MI6. It is elite, however. And to be frank, we don't have many of those. Setelah rapat selesai, Isabel memanggil Bianca. Isabel ingin tahu lebih jauh soal Norman Stock. Bianca memberitahunya Norman memulai karirnya membuat senapan otomatis pada tahun 80-an di Belfast Timur. Norman dan saudaranya bernama Larry menghabisi lebih dari 10 orang sipil yang tidak bersalah. Setelah aksi itu mereka ditangkap di penjara, tapi setelah perjanjian damai akhirnya mereka dibebaskan. Dan sekarang Larry adalah seorang gangster bawahan geng pengedar narkoboy. Norman memilih jalan lain. Norman membuat senjata di Stockholm, tak diketahui tempat pastinya. Isabel bertanya bagaimana mereka menemukan orang ini. Bianca menjawab dia memiliki seorang informan di Belfast, nama sandinya adalah Spero. Isabel meminta Bianca melakukannya, tapi jangan sampai mengecewakan dia. Sementara itu, Jekyll sampai di Paris. Dia masih membawa kopernya. Dia menuju kafe internet dengan browser khusus. Dia menghubungi klien yang memberinya misi, menagih bayaran atas misinya di Jerman. Kliennya meminta untuk menunggu 24 jam lagi. Saat menunggu, Jekyll mendapatkan pesan penawaran misi baru dengan bayaran yang sangat tinggi. Jekyll tertarik dengan penawaran ini, tapi kliennya meminta bertemu secara langsung, dan Jekyll langsung menolaknya. Kliennya mencoba membujuk mengajukan harga awal 10 juta dolar ditambah dengan bonus asal mereka bisa bertemu langsung. Jekyll menuliskan 1 juta dolar untuk pertemuan tatap muka dan harus dibayar di muka, serta ada hak untuk membatalkan kontraknya. Kliennya setuju. Jekyll pun menunggu dan kliennya mengirimkan uang deposit 1 juta dolar. Jekyll pun pergi dari sana. Sementara Bianca sudah menuju Belfast di Irlandia Utara. Untuk menemui informannya, dia menelpon suaminya untuk memberi kabar dia tak bisa hadir di pertemuan orang tua suaminya. Terdengar kecewa atas sikapnya, Bianca pun pergi ke sebuah toko di Belfast. Wanita ini yang bernama Spero, nama aslinya adalah Alison. Alison tak menyangka bisa bertemu lagi dengan Bianca. Bianca menyimpan catatan kriminal Alison dan mengancamnya. Ternyata Alison adalah istri dari Larry Stock. Wanita ini takut jika Larry tahu suaminya akan menghabisinya. Bianca bertanya Alison kapan dia bicara dengan Larry dan Norman Stock. Alison berkata dia belum pernah bertemu dengan Norman Stock lagi. Bianca meminta Alison jujur dia tahu Larry dan Norman sangat dekat. Bianca pun mengancamnya kalau Alison tak membantunya dia akan kembali ke penjara. Alison menjawab dia tak bisa bertanya langsung pada suaminya karena Larry pasti curiga dia meminta waktu untuk persiapan. Bianca memberinya waktu sampai tengah malam nanti dan Bianca pun langsung pergi dari sana. Setelah itu, Bianca langsung kembali ke London. Dia sudah sampai larut malam mencoba menelpon Alison sesuai perjanjian, tapi telepon itu tak diangkat dan tiba-tiba anak-anaknya datang. Bianca meminta maaf pada anaknya, tapi Jasmine yang sudah marah dengan banyaknya alasan ibunya, dia pun langsung pergi dari sana. Sementara itu, Jekyll pergi ke lokasi pertemuannya dengan klien. Mereka akan bertemu di Danau Mälaren di Swedia. Jekyll memantau kliennya dari kejauhan seorang wanita. Jekyll mengikutinya. Jekyll bertanya siapa targetnya. Kliennya menjawab orang itu adalah Uli the Careless yang dikenal sebagai UDC. Kliennya bertanya apa Jekyll bisa melakukannya. Jekyll menjawab misi ini membutuhkan biaya yang besar. Kliennya berkata harga dasar adalah 10 juta dolar. Jekyll meminta bayaran 10 kali lipat dengan bayaran setengah di muka dan selesai di akhir. Kliennya meminta waktu untuk berdiskusi dengan
rekan-rekannya. Saat wanita ini berbalik, Jekyll sudah menghilang. Bianca berusaha menghubungi Allison tapi wanita ini tak membalasnya. Bianca memutuskan untuk menjalankan rencana cadangannya, mencari informasi soal anak Allison yang bernama Emma. Bianca bergabung dalam rapat masih membahas soal Manfred Fest. Bianca menyampaikan pendapatnya, target utama dari Jekyll adalah Manfred Fest dan Elias. Anaknya hanyalah umpan untuk menarik Fest ke rumah sakit. Isabel menanyakan kejadian di Belfast. Bianca menjawab mata-matanya tak bisa bekerja sama. Tapi orang itu memiliki seorang anak yang bernama Emma yang sedang kuliah di London. Dan dia adalah anggota kelompok kiri ekstrim yang suka berdemo. Ozzy mengingatkannya mereka harus hati-hati soal operasi kali ini. Rapat pun berakhir. Bianca pun menuju ke kota. Saat itu di sana sedang ada demo memprotes kebijakan pemerintah. Bianca melihat Emma dan memerintahkan petugas yang dikenalnya untuk menangkap Emma. Dan tentunya gadis ini melawan. Tapi pihak kepolisian tetap membawanya paksa. Bianca pun menyaksikannya. Mereka membawanya ke ruang interogasi. Itu dilakukan oleh Bianca. Dia berusaha menjebak Emma agar ditahan. Emma berusaha membela diri, meminta pengacara untuk mendampinginya. Bianca memancingnya Emma bisa menelpon ibunya, tapi gadis ini menolak. Emma pun dibawa ke sel tahanan. Tapi tak lama berselang Emma ditemukan pingsan di selnya. Dia mengalami masalah jantung. Petugas di sana mencoba menyelamatkannya dan segera membawanya ke rumah sakit. Bianca juga bergegas dan mendampinginya. Selama di perjalanan kondisi Emma sangat kritis dan tak stabil. Tenaga medis berusaha untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Jekyll sampai di Cadiz, Spanyol, di sebuah rumah besar yang jauh dari keramaian. Ternyata wanita cantik ini adalah istrinya yang bernama Nuria. Nuria memeluk suaminya. Dia tak menyangka suaminya pulang lebih cepat. Jekyll pun masuk ke kamarnya menyimpan semua peralatannya di ruang khusus dan ada berangkas rahasia di lantai. Dia membuka laptopnya ingin mengkonfirmasi pembayaran misi di Munich, Jerman, memakai browser khusus dan masuk ke ruang obrolan dengan kliennya. Jekyll memberitahu belum ada uang 3.075 euro lagi yang ditransfer ke akunnya. Jekyll menunggu balasan tapi kliennya membalasnya dengan tulisan. Jekyll hanya terdiam melihat pesan itu dan film pun tamat. Ending yang sangat menjekelkan. Film ini masih ada episode selanjutnya. Jika kalian ingin Mimin lanjutin episode setelah ini, maka dari itu jangan lupa komen di bawah ya. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.